Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini aneh, ucapan Gus Dur kembali trending, kembali viral, dibagikan di berbagai media sosial, TikTok, YouTube dan sebagainya, mengenai penilaian dengan tegas kepada Amin Rais yang kata beliau adalah penipu. Tegas beliau mengatakan itu. Ya. Kenapa menarik? Karena Gus Dur yang berbicara dan yang dibicarakan Amin Rais yang orangnya sekarang masih hidup. Ada berbagai ramalan Gus Dur kepada Amin Rais yang ada yang sudah kenyataan, ada yang masih berjalan. Misal, Gus Dur pernah mengatakan para preman itu akan menjadi gelandangan politik seumur hidupnya. Itu di momen ketika Amin Rais mimpin sidang istimewa di MPR dan menghasilkan Gus Dur lengser di kursi kepresidenan. Kata Gus Dur, mereka para preman itu akan menjadi gelandangan politik. Terbukti Amin Rais itu yang menggagas Partai Umat, kan? Yang punya jargon saya politik identitas, kayak gitu kan ya. Lalu kemarin ketika Partai Umat tidak lolos verifikasi faktual KPU, apa yang dilakukan oleh Amin Rais? Dia meminta sumbangan kemana-mana untuk membiayai pengacara untuk melawan keputusan KPU. Dan pada akhirnya lolos. Nah itu gelandangan tuh, ya. Itu gelandangan minta sumbangan untuk bayar pengacara. Real, nyata, jelas tuh. Ramalan Gus Dur kenyataan. Oke lah, sebelum terlalu jauh kita simak dulu apa yang diucapkan oleh almarhum Gus Dur. Ya, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kita cek nih sama-sama. Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? 2 bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais. Dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh. Oke, jelas ya. Itu yang diucapkan oleh Gus Dur. Tegas mengatakan Amin Rais itu adalah penipu. Diupload di salah satu TikTok dan disandingkan penipu PS pembohong. Amin Rais dikatakan oleh Gus Dur sebagai penipu, ya. Anies Baswedan sebagai pembohong. Wah, banyak kita jumpai, banyak kita akan temukan lah rekam jejak Anies yang ternyata berbohong. Misal kasih contoh kan biar jelas. Katanya, nggak ada 1 rupiah pun
saya kampanye pakai uang. Nggak ada. Ternyata dia punya utang. Lumayan lagi utangnya, 92 miliar ya kalau nggak salah. Berbohong dia dalam berucap tuh. Jadi kombinasi lengkap, perkawinan lengkap antara Amin dan Anies, ya. Amin penipu, Anies pembohong. Oh, lengkap. Mau bagaimana? Mau dibawa kemana coba arah bangsa ini ketika Indonesia dipimpin oleh pondernya yang kayak gini tuh. Hati-hati loh. Ucapan Gus Dur itu tidak sembarangan. Banyak orang yang mengatakan bahwa beliau itu wali. Saya pun yakin Gus Dur adalah wali. Sudah banyak ciri-ciri kewaliannya, sudah sangat banyak. Ramalan-ramalan beliau itu banyak yang menjadi kenyataan. Ya, salah satunya tadi ya saya sebutkan. Kemudian Gus Dur pernah mengatakan, saya bakal jadi presiden. Padahal pada saat itu hampir semua orang mungkin menilai yang nggak mungkin Gus Dur jadi presiden, masa iya sih? Fisiknya juga seperti itu, masa iya jadi presiden? Ternyata kan terbukti jadi presiden. Kiai Said Akil Siraj diramal oleh Gus Dur bakal menjadi ketua umum PBNU, jadi ketua umum PBNU. Ada seseorang yang diramal tahun 2005 menjadi Kapolri, jadi. Jadi banyak sekali ucapan-ucapan Gus Dur yang menjadi kenyataan. Kalau termasuk kepada Amin Rais, akan menjadi gelandangan politik seumur hidupnya. Bukan setahun 2 tahun, seumur hidupnya. Dan kita tahu sama-sama sekarang itu Amin sudah cukup tua, tapi tetap aja menjadi gelandangan gitu loh. Belum berubah. Mestinya kan lebih tua itu tambah berubah ke arah yang lebih baik. Tapi ya ini hati-hati, ini ramalan Gus Dur. Gus Dur yang bicara itu bahaya. Wali kalau sudah ngomong itu bahaya. Apalagi sekarang Partai Umat yang dengan terang-terangan mengatakan saya politik identitas, apa-apaan. Kagak seolah-olah ini kan untuk merebut suara umat Islam. Tapi sayang, ya umat Islamnya saya kira sudah sangat banyak yang sadar dan waras. Sehingga kita bisa lihatlah nanti hasilnya Partai Umat akan seperti apa. Banyakkah orang yang masuk kepada Partai Umat? Kan itu tinggal realnya, bukti realnya. Yang sekarang menjual politik identitas. Siap, saya akan kampanye dari masjid ke masjid. Amin. Kok aneh saya. Kualitas Pak Amin semakin tua, tokoh bangsa mestinya tambah bisa lebih memberikan kontribusi yang luar biasa bagi bangsa negara. Ya, ini malah seperti ini. Mundang kita. Oke, terakhir kita doakan almarhum Gus Dur. Wali itu sebetulnya nggak meninggal meskipun jasadnya sudah dikuburkan. Tapi ya kita akan panjang lagi kalau bahas itu. Kita kirim Al-Fatihah untuk beliau. Ya, mudah-mudahan kita tercapreti barokah beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.